Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana, NIM 2130306032. Saya dari kelompok 6 akan menyampaikan materi pada hari ini, yaitu materi kami adalah fungsi-fungsi psikis pada manusia. Yang pertama, persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan dan penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat. Pada waktu individu menerima stimulus melalui indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembau, lidah sebagai alat pengecap, kulit pada telapak tangan sebagai alat pelabaan, yang kesemuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama, objek yang dipersepsi. Dua, alat indera, saraf dan pusat susunan saraf. Yang ketiga, perhatian. Yang keempat, proses terjadinya persepsi. Yang kelima, organisasi persepsi. Yang keenam, objek persepsi. Yang kedua, berfikir. Berfikir adalah kemampuan jiwa taraf tinggi yang hanya bisa dicapai dan dimiliki oleh individu manusia, sementara binatang dan makhluk lainnya tidak memiliki kemampuan berfikir dalam arti yang sebenarnya. Adanya kemampuan pada manusia ini sekaligus menjadi pembeda yang khas antara manusia dan binatang. Proses berfikir menurut para ahli logika mengemukakan adanya 3 langkah atau proses dan berfikir, yakni yang pertama membentuk pengertian, yang kedua membentuk pendapat atau opini, yang ketiga membentuk kesimpulan. Secara garis besar ada 2 macam berfikir, di antaranya yaitu berfikir autistik. Ini sering disebut sebagai melamun. Maksudnya dengan berfikir autistik, seseorang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambaran-gambaran fantastis. Contoh berfikir autistik antara lain menghayal atau fantasi. Yang kedua, berfikir realistik. Berfikir realistik atau sering pula disebut berfikir reasoning atau nalar, dalam berfikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Menurut Floyd L. Rauch 1967, seperti yang dikutip Rahmat 1994.69, menyebutkan 3 macam berfikir realistik, di antaranya berfikir deduktif, berfikir induktif, berfikir evaluatif. Yang ketiga, motif. Motif berasal dari bahasa Latin mover yang berarti bergerak atau to move. Branch 1964, motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau merupakan driving force. Motif sebagai pendorong pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling kait-mengait dengan faktor-faktor lain. Hal-hal yang dapat mengaruhi motif disebut motivasi. Motif sebagai inferensi, eksplanasi dan prediksi. Suatu hal yang penting berkaitan dengan motif ini ialah bahwa motif itu tidak dapat diamati secara langsung, tetapi motif dapat diketahui atau terinferensi dari perilaku, yaitu apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh seseorang. Dari hal-hal tersebut dapat diketahui tentang motifnya. Misal, seseorang selalu bekerja dengan giat pada setiap tugas yang dikerjakannya untuk mencapai hasil yang baik. Individu tersebut dapat dikatakan melakukan tugas kerana didorong oleh achievement motivation yang tinggi. Dengan kesimpulan tersebut, orang mempunyai alat yang baik untuk mengadakan eksplanasi mengenai perilaku. Teori-teori motif. Yang pertama, teori insting. Insting adalah suatu
proposisi atau kecenderungan yang ditentukan oleh secara genetis untuk berperilaku dengan cara tertentu bila dihadapkan pada rangsang-rangsang tertentu. Yang kedua, teori dorongan, drive theory. Teori ini didasarkan atas determinan yang sifatnya biologis. Clark Neuner Hall dan kawan-kawan berpendapat bahwa bila tubuh organisme kekurangan zat tertentu seperti lapar atau haus, maka akan timbul suatu ketegangan tubuh. Keadaan ini akan mendorong organisme untuk menghilangkan ketegangan dengan makan atau minum. Yang ketiga, teori atribusi. Teori ini melandaskan pemikirannya tidak pada determinan biologis, melainkan psikologis dan lingkungan. Menurut Fitzheimer, seseorang ahli terkemuka berperilaku tergantung dari kombinasi antara daya-daya efektif dalam diri intelektif dan lingkungan. Jenis-jenis motif. Yang pertama, motif intrinsik. Yang kedua, motif ekstrinsik. Yang ketiga, motif fisiologi. Yang keempat, motif sosial. Yang keempat, emosi. Emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu atau khusus, dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkiri terhadap sesuatu, dan perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Teori-teori emosi. Yang pertama, teori yang berpijak pada hubungan emosi dengan gejala kejasmanian. Yang kedua, teori yang hanya mencoba mengklasifikasi dan mendeskripsikan pengalaman emosional atau emotional experience. Yang ketiga, melihat emosi dalam kaitannya dengan perilaku. Dalam hal ini adalah bagaimana hubungannya dengan motivasi. Melihat emosi dalam kaitannya dengan aspek kognitif. Baiklah, hanya itu penyampaian materi dari saya. Saya dari kelompok 6, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.